Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, semoga sehat dan sukses selalu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi di channel saya, di Mapping Channel. Kita akan membahas masih di seputaran kopi ya teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan sedikit berbagi tip ataupun share-share tentang keadaan di perkebunan kopi kita, yaitu tentang pentingnya merawat ataupun membersihkan kebun kopi. Jadi ini ya teman-teman, kita sudah melakukan pembersihan pada kebun. Jadi pembersihan dari gulma ataupun rumput-rumput yang tidak bermanfaat ataupun mengganggu, kita bersihkan. Jadi seberapa pentingnya sih membersihkan ini gulma ataupun rumput yang mengganggu tanaman kopi. Jadi akan kita bahas nanti. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton ataupun mengikuti perkembangan atau info terbaru dari channel saya. Yang belum subscribe untuk bisa subscribe sehingga bisa membantu perkembangan channel dan mengikuti info terbaru dari channel ini. Langsung saja teman-teman. Jadi kita lihat fungsi dari kita membersihkan rumput ataupun gulma dan juga pembersihan di sekitar ini perakaran pohon kopi dan juga pohon itu sendiri. Jadi yang pertama yaitu dengan kita membersihkan tentunya kita akan mengurangi ini hama penyakit yang tumbuh baik di sekitar perakaran pohon kopi, di pohon kopi itu sendiri juga. Jadi misalkan kayak gitu teman, hama atau penyakit yang tumbuh di sekitar perakaran pohon kopi, misalkan ada jamur. Dan juga kalau kita lihat di musim sekarang ini sedang berkembang biak, yaitu kalau di daerah saya itu namanya uret ya teman-teman. Jadi sangat banyak sekali. Nah, dia sampai memakan rumput pun dimakan, sehingga tentunya akan mengganggu akar-akar daripada pohon kopi. Dia juga akan memakan akar. Jadi kalau kita lihat kayak gini, ini banyak sekali, dia sedang berkembang biak dan jumlahnya sangat luar biasa. Jadi dengan membersihkan tentunya kita akan menstabilkan kelembapan daripada tanah itu sendiri dan juga menjaga kestabilan pH juga. Selain itu, sinar matahari yang menyinari itu bisa langsung mengenai tanah, sehingga dia juga akan di samping mengatur kelembapan dari tanah itu sendiri, dia akan membantu untuk ini. Jadi untuk hama dan penyakit itu tidak betah ya katakanlah, jadi dia akan mati. Dan yang selanjutnya tentunya dengan ini membersihkan akan menambah estetika kebun ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat ini dengan kita sudah membersihkannya, itu untuk kita jalan ataupun melakukan perawatan dan lain sebagainya itu kita lebih mudah. Selain juga kita melihatnya itu terasa lebih enak lah pokoknya. Jadi selain berpengaruh pada kesehatan daripada pohon itu sendiri, tentunya dipandang-pandang juga lumayan enak lah teman-teman. Jadi kita bisa betah di kebun juga. Yang selanjutnya tentunya sebelum kita melakukan pemupukan itu juga harus dilakukan pembersihan. Jadi dalam rangka apa kita membersihkan kayak gini? Nah, nanti kita akan melakukan yaitu pemupukan di pertengahan musim penghujan ya teman-teman. Kalau kita lihat karena ini banyak sekali buah yang rontok ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat ini buah-buah yang rontok ini terjadi karena yang pertama itu faktor cuaca. Jadi memang di daerah saya itu curah hujan sangat tinggi sekali, sehingga menyebabkan keruntukan buah yang begitu banyak ya teman-teman. Jadi terlebih di ini hujan yang sering terjadi di malam hari, ini menyebabkan rawan sekali namanya keruntukan buah. Nah, selain itu ini juga disebabkan karena faktor penggerek buah ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat
ciri-ciri buah kopi yang terkena penggerek, dia akan berubah warna ya teman. Jadi dia akan kekuningan, ya, nanti agak kemerahan, ya nantinya akan gugur dan rontok. Bisa teman-teman lihat, yaitu di ini sekitar akar banyak sekali kerontokan. Untuk itu kita akan melakukan, untuk mengatasinya, membantu mengendalikannya, kita akan melakukan pemupukan di ini pertengahan musim, sehingga apa teman-teman, si buah kopi itu sendiri itu pertumbuhannya akan bisa lebih terjaga, dia akan lebih kuat, sehingga harapannya nanti sampai fase pemanenan tentunya itu bisa bertahan. Selain itu juga dengan pembersihan tentunya hama ataupun penyakit penggerek dalam arti di sini yaitu akan sedikit terkendalikan, jadi meminimalisir kerontokan buah pada kopi. Ya, kita lihat teman-teman, ini banyak juga semut-semut kayak gini, ini yang terkena penggerek. Nah, jadi warnanya kayak gini dia. Ini mah harus segera diatasi teman-teman, itu dalam rangka apa, mengurangi kegagalan panen dan juga meminimalisir terjadinya semakin bertambahnya kerontokan buah pada ini buah kopi teman-teman ya. Dan selanjutnya kita tujuannya membersihkan. Jadi di sini kita untuk mengatasi bertumbuhnya ataupun ini cepat berkembangnya rumput ataupun gulma, kita akan memakai tanaman tambahan, kita pakai labu ataupun waloh. Jadi harapannya apa, dengan menanam waloh itu perkembangan si rumput ataupun gulma itu akan relatif lebih ini terhambat. Nah, ketika kita sudah membersihkannya, bisa teman-teman lihat sendiri, ternyata tanaman waloh ataupun labunya ternyata bisa berkembang dengan bagus juga. Ini juga menghasilkan ya teman-teman, jadi menambah produktivitas pada kebun teman-teman. Selain ini nanti kopinya dipanen beberapa bulan lagi, namun si labu ataupun waloh ternyata sudah membuahkan buahnya. Jadi kita lihat teman-teman, nah ini jadi cukup bagus juga kita tanami di samping pohon labu ataupun waloh ini sebagai ini pengendali berkembangnya rumput. Ternyata juga dia cukup lumayan ya teman-teman, jadi menambah pemasukan kita juga. Nah, yang selanjutnya ini ya teman-teman, fungsi daripada ini pembersihan rumput ataupun gulma itu terlebih gini. Jadi ketika kita berada di musim penghujan gini, itu teman-teman memang harus rutin membersihkan rumput ataupun gulma. Nah, di samping karena memang menjaga kelembapan, mengatur oksigen yang masuk ke dalam ini bagian pohon ataupun perakaran, dan juga pada pohon kopi itu sendiri, itu dengan kita membersihkan rumputan itu ternyata hama penyakit yang tumbuh ataupun yang berkembang itu bisa terkurangi. Itu bisa terlihat sekalian teman. Jadi kemarin itu banyak ini uret yang tumbuh ataupun kelihatan. Jadi dia sampai memakan ini rumput itu sendiri. Ternyata memang berkembangnya itu sangat cepat sekali, sangat ini sangat banyak. Jadi dengan kita ini ternyata bisa kelihatan bisa berkurang teman. Di samping kita melakukan pembunuhan secara manual pada urat itu sendiri, ternyata dengan terkena sinar matahari dia bisa sedikit berkurang ya teman-teman. Jadi mungkin faktor alam juga, dia tidak betah ternyata dengan sinar matahari. Ya kurang lebihnya kayak gitu teman-teman tentang informasi ataupun berbagi ini. Kita melihat keadaan kebun setelah kita melakukan pembersihan gulma dan juga manfaatnya. Kenapa sih kok kita harus membersihkan rumputan ataupun gulma, seberapa pentingnya sih pada tanaman kopi itu sendiri. Nah, itu sudah saya jelaskan, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman.
Bagi teman-teman yang belum jelas itu bisa tanya-tanya di kolom komentar, yang mau ngasih saran ataupun masukan bisa tulis-tulis di kolom komentar. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.